Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrina Almas, SE MSEI. Saya merupakan dosen pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP pada bidang pengajaran untuk pemenuhan portofolio sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keuangan Publik Islam dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment, guna menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan terukur sehingga target capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dapat terpenuhi secara optimal. Mata kuliah Keuangan Publik Islam merupakan mata kuliah inti prodi Ekonomi Syariah dan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Mata kuliah Keuangan Publik Islam bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami teori dan praktik pengelolaan dana pemerintah serta masyarakat. Pembahasan berpusat pada optimalisasi sumber dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mewujudkan keadilan distribusi, larangan riba, serta kesejahteraan sosial. Mata kuliah ini membahas sejarah keuangan publik Islam, konsep kepemilikan dalam Islam, keuangan publik masa Rasulullah dan sahabat, analisis penerimaan dan pengeluaran publik Islam, sistem fiskal ekonomi Islam, hingga isu kontemporer seperti inflasi, pengangguran, dan utang publik dalam perspektif Islam. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah Keuangan Publik Islam diantaranya yaitu: pertama, menguasai pengetahuan dasar tentang konsep-konsep keuangan publik Islam; kedua, mampu menganalisis konsep keuangan publik Islam dan ilmu lain yang relevan untuk mendukung pertanian industrial. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Keuangan Publik Islam memiliki tujuan. Yang pertama, CPMK 1 menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan alur berpikir keuangan publik Islam. CPMK 2 mampu menganalisis konsep keuangan publik Islam yang sesuai dan benar berdasarkan hukum Islam. Referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini mencakup literatur internasional dan nasional seperti Kitab Al-Amwal karya Abu Baid Al-Qasim, Fiqhuz Zakat karya Yusuf Qaradawi, The Future of Economics karya Muhammad Umar Chapra, serta Public Finance and Fiscal Policy in Islam karya Monzer Kaf, juga buku Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah oleh Nurul Huda, serta buku-buku juga artikel lain yang berkaitan dengan isu-isu keuangan publik Islam. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah Blended Project Based Learning, yakni penggabungan antara blended learning dengan project based learning yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Model blended learning diimplementasikan melalui 2 metode, yaitu asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses SISTER atau Sistem Informasi Terintegrasi Universitas Jember pada menu Media Manajemen Pembelajaran atau biasa disingkat MMP. Pada metode sinkronus, pembelajaran disesuaikan dan juga dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung, baik daring maupun luring. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Meetings atau Microsoft Teams yang telah difasilitasi oleh kampus, serta secara luring di ruang kelas FEB Universitas Jember. Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah sebagai calon akademisi dan praktisi keuangan publik harus mampu memahami akar sejarah serta evolusi pengelolaan fiskal dalam Islam. Oleh karena itu, agar memiliki landasan teoritis yang kuat, mahasiswa perlu mendalami bagaimana struktur keuangan publik dikelola pada masa awal Islam, mulai dari era Rasulullah hingga masa keemasan para sahabat. Di awal pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi dan membedah berbagai instrumen keuangan publik
yang diterapkan pada masa awal Islam, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usr. Mahasiswa akan menganalisis bagaimana instrumen-instrumen tersebut diimplementasikan dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi pada zamannya, serta bagaimana kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Salah satu bentuk pembelajaran adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap literatur sejarah keuangan publik Islam seperti Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qasim. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pembentukan tim untuk menganalisis topik-topik khusus seperti sejarah pembentukan Baitul Mal, pengelolaan belanja publik pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem anggaran di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, hingga perbandingan prinsip fiskal historis dengan praktik keuangan publik kontemporer. Hasil analisis ini akan dipresentasikan di depan kelas dan mendapatkan penguatan serta pembahasan mendalam dari dosen. Pada kegiatan penutup, mahasiswa menyimpulkan dan merefleksikan materi perkuliahan, dilanjutkan juga dengan menginstruksikan mahasiswa untuk melanjutkan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan meminta dokumen review diunggah di MMP kampus sebagai penugasan lanjutan. Dosen selanjutnya menutup dengan kata-kata motivasi dan salam penutup pembelajaran. Penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Aspek afektif dinilai melalui sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan. Pada video pembelajaran kali ini, penilaian kognitif dilakukan melalui penilaian terhadap respon dalam diskusi. Selain itu, pada pertemuan lainnya, penilaian kognitif dilakukan melalui MMP UNED dalam bentuk penugasan dan kuis. Aspek psikomotorik dinilai melalui keterampilan mahasiswa di dalam menyampaikan informasi di depan kelas pada saat presentasi. Penilaian tersebut memiliki bobot penilaian yang terdiri atas aktivitas partisipasif dengan bobot 20%, hasil review laporan dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%. Demikian gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu Asesor untuk menyaksikan implementasi pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Senang banget ya ketemu lagi ya di minggu kedua setelah minggu lalu kita ada overview terkait dengan keuangan publik Islam beserta dengan saya sudah jelaskan RPS, silabus ya dan sebagainya. Oke, pada minggu ini kita akan lebih membahas lebih dalam lagi, fundamental lagi terkait dengan sejarah keuangan publik Islam. Ya, jadi penting sekali. Kenapa? Ya karena kita harus tahu ya dasar-dasar kenapa kemudian harus ada keuangan publik Islam. Bagaimana diaturnya, bagaimana peran negara untuk menciptakan suatu negara kesejahteraan, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, materi yang lebih esensial, saya punya gambar. Di sini ada seorang yang memegang kertas bertuliskan homeless and hungry. Kalau menurut kalian dari gambar ini apa yang kalian bisa bayangkan? Kondisi yang seperti apa jika dikaitkan dengan perekonomian suatu negara? Silakan. Izin menjawab, Ibu. Oke, Mbak Kiki. Setelah melihat gambar tersebut, tanggapan saya adalah adanya kegagalan sistemik dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Oke, keadilan distribusi ya. Oke, kemudian ada lagi, silahkan. Coba, apa Mbak Rizka yang bisa ditangkap dari gambar ini? Baik Ibu, izin menjawab. Menurut saya ini adalah ironi terutama jika terjadi di wilayah mayoritas muslim. Nah, gambar ini membuktikan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf belum optimal. Oke, mereka berdua memiliki perspektif yang berbeda terkait dengan gambar ini. Oke, saya setuju keduanya. Karena instrumen zakat, instrumen sodako dan infak itu memang latar belakangnya adanya itu karena
Dua hal, apa dong? Kemiskinan, ketidakadilan distribusi, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa Islam membahas keuangan publik? Islam itu agama yang sangat komprehensif sekali. Tidak ada yang kalian tidak temui, ya, di literatur sejarah Islam maupun di sumber-sumber utama, sumber-sumber turunan dari Islam. Semuanya lengkap, semuanya diatur, tidak ada yang tidak diatur, tidak terkecuali keuangan publik, gitu ya. Ini adalah beberapa yang saya sarikan dari beberapa pendapat para pakar, ya, para pakar keuangan publik Islam, karena negara dipandang memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara merata. Beberapa keywordnya, yang pertama adalah kekayaan secara merata, ya, kemudian mencegah monopoli, kedua, kemudian yang ketiga adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang terakhir adalah falah, ya, mencapai kesejahteraan atau falah. Kan dalam kajian ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, falah adalah tujuan terakhir kita, muara terakhir dalam kita berekonomi. Gitu ya. Jadi poin-poin pentingnya ada yang pertama kekayaan yang harus merata pendistribusiannya, kemudian mencegah monopoli, ya, sudah kalian pahami apa itu monopoli, ya, di semester 1 ada pengantar ekonomi dan pengantar ekonomi Islam. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar had kifayah kalau dalam literatur ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan. Oke, sekarang kalau kita berbicara terkait dengan apakah ada gitu ya dalam sumber hukum Islam, apakah diatur keuangan publik? Iya, diatur. Ini salah satu dari sekian banyak ayat yang mengatur keuangan publik Islam. Jadi kalau dalam literatur ekonomi Islam, keuangan publik adalah keuangan sosial, dana sosial, ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan DSKL, ya, dana sosial keagamaan lainnya. Kalau di laporan Basnas seperti itu. Ya, jadi salah satu ayat itu adalah di surah Al-Anfal, ya, yas'alunaka 'anil anfal qulillah anfalillah wa rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mukminin. Jadi zaman dulu, ya, harta perampasan perang, ghanimah itu belum teralokasikan dengan baik. Jadi makanya turun surah Al-Anfal. Jadi Allah menurunkan surah ini bertujuan agar Rasulullah pada zaman itu biar bisa untuk mengalokasikannya. Jadi biar distribusinya betul. Dan ini bisa menjadi pemasukan, sumber pemasukan Baitul Mal. Kalau sekarang namanya apa? APBN. Ya, zaman itu apa? Baitul Mal, rumah harta. Jadi bukan BMT yang seperti sekarang, ya. Rumah harta itu APBN. Satu negara pasti punya Baitul Mal. Dan dulu kan Jazirah Arab itu kan luas sekali, ya, tidak seperti sekarang. Nah, kemudian, ya, dari ayat ini berarti perintah untuk mengelola keuangan publik, termasuk ghanimah, termasuk fai, ya. Kalau fai itu tanpa perang. Jadi harta rampasan yang tanpa perang. Kalau ghanimah yang dengan perang. Jadi itu harus dialokasikan, harus diatur. Siapa yang mengatur? Negara. Jadi negara punya undang-undang, punya kuasa untuk mengatur itu, gitu ya. Oke, kemudian fungsi utama keuangan publik Islam sekarang ada 3 fungsi menurut bukunya Umar Chapra, Monzerkaf, dan Nurul Huda, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu pertama, karena ini merupakan referensi utama kita, ya. Fungsi alokasi yang pertama, negara hadir sebagai arsitek yang memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien. Kenapa kok harus efisien? Kalian kan pasti pernah dengar Pareto efisien. Ya, efisiensi Pareto. Ya, jadi bahwa kalau tidak diatur negara, efisiensi sumber daya itu tidak jadi efisien, Rek. Pasti ada ketimpangan. Ya kan? Sekarang kalau penganut sosialis, kapitalis, liberalis, ya,
Maka yang akan banyak modal, yang akan naik terus efisiensinya. Yang tidak banyak modal seperti tadi di gambar pertama, homeless dan hungry, ya mereka akan seperti terus menerus. Maka negara harus ikut andil. Negara harus punya peran. Nggak boleh tidak, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Penolakan terhadap sirkulasi kekayaan yang hanya terpusat pada segelintir golongan. Jadi anti monopoli. Monopoli basicnya apa toh? Selfishness. Siapa yang punya banyak modal, maka yang akan kaya, yang akan sejahtera dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ekonomi Islam tidak boleh seperti itu. Ekonomi Islam tidak condong kanan, tidak condong kiri, dia wasatiyah, dia tengah-tengah. Kepemilikan diakui, tidak diakui. Pribadi diakui, umum diakui, negara diakui. Berbeda dengan sosialis, berbeda dengan satu lagi kapitalis, ya, berbeda jauh sekali. Oke, salah satu ayat distribusi itu Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan baina aghniyai minkum. Jadi jangan sampai kekayaan itu terpusat pada golongan itu aja, segelintir saja. Tidak boleh. Itu esensinya. Maka seperti air sungai. Kalau air sungai itu keruh ya, sebelum keruh itu kan berarti kan tidak lancar ya ngalirnya. Maka lama-lama kan keruh. Harta juga seperti itu. Jadi flow harus mengalir terus-menerus. Tidak boleh stok konsep, harus flow konsep. Gitu ya. Itu. Kemudian fungsi stabilisasi, sistem fiskal dirancang untuk menjadi penyeimbang di tengah fluktuasi krisis ekonomi. Ada istilah bagi ZISWAP ya, namanya jaring pengaman sosial atau JPS. Social Safety Net namanya. Kenapa kok butuh jaring pengaman sosial? Karena begini, namanya bisnis, ekonomi, itu kan pasti yang punya modal banyak, dia akan terus-menerus ya bisa mengembangkan, bisa mengekspansi bisnisnya. Dengan yang tidak punya modal sama sekali, mau makan susah ya, mau begini susah. Nah, inilah yang harus dibantu gitu ya. Itu tugas negara juga untuk membantu. Tugas kita sebagai warga negara ya, dengan kita sedekah, kita infak, itu merupakan kepedulian kita. Kita sudah menjadi jaring pengaman sosial bagi tetangga kita, bagi saudara kita. Itu esensi dari keuangan publik. Tapi kan harus melembaga. Ya, harus melembaga. Makanya sekarang ada Basnas, ada Lasnas ya, macam-macam kan? Gitu ya. Oke, kemudian periodisasi sekarang pengelolaan keuangan publik Islam. Jadi memang berdasarkan, kenapa kok ada periodisasi Bu? Karena ini menurut Rasulullah, ya. Rasulullah itu pernah bersabda, ini hadisnya hadis sahih, ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa ada masa ke masa yang terus menerus bergulir. Coba yang pertama, yang saya bold itu adalah poinnya ya. Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, kemudian Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya, kemudian datang masa kekhilafahan alamin hajj al-nubuwah, ganti lagi, setelah itu masa raja menggigit. Ini diartikan, dimaknai sebagai pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, sama seperti ini, masa raja diktator. Itu terus menerus berulang, kemudian berulang lagi nih. Setelah raja diktator, kemudian berulang lagi khilafah, al-minhaj, al-nubuwah lagi. Jadi itu namanya periodisasi. Ya, makanya hadis ini sebagai dasar juga ya, sebagai basic juga kenapa kemudian ada periodisasi masa-masa sejarah dalam Islam. Entah itu politik ya, entah itu sejarah yang lainnya, karena berdasarkan dengan hadis Rasulullah yang ini. Maka masa itu akan bergulir terus-menerus ya. Kita kan memang tidak statis ya, dunia kan tidak statis. Kalian bergerak tiap hari, makanya kalau kuliah nggak semangat itu ya ada nggak apa-apanya juga gitu ya, ada futurnya itu nggak apa-apa. Karena nanti akan kembali lagi mungkin ke titik yang semangat kayak ini. Ini kan titik awal tadi kan? Gitu ya. Oke, kemudian Sakifah Bani Sa'idah. Ini kalau teman-teman yang sudah pernah umrah pasti tahu ini ya. Ini adalah taman ya di barat laut Masjid Nabawi.
Sakifah Bani Sa'idah ini adalah taman yang bersejarah. Kenapa kok bersejarah? Karena pada waktu itu Rasulullah wafat, semuanya kaget ya. Tidak terbayang bahwa junjungan pemimpin Rasulullah itu kan pemimpin negara, pemimpin agama, ya kan? Tidak terbayang sebelumnya oleh para sahabat pada waktu itu Rasulullah ini tiba-tiba tidak ada, wafat. Mereka goyah sekali. Bahkan makanya kan ada nabi-nabi palsu setelah Rasulullah wafat ya. Kalian kan pernah baca itu pasti ya, mungkin di MI, ya MTS dan MA kalian pada waktu itu. Ya karena itu. Nah, kemudian kenapa kok ini menjadi salah satu yang bersejarah untuk keuangan publik Islam? Karena di sini setelah itu kan Sayyidina Abu Bakar ditunjuk secara langsung. Aklamasi, jadi semuanya berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, kemudian menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pengganti Rasulullah. Setelah itu ya, jadi ini merupakan sesuatu yang juga bersejarah ya dalam keuangan publik Islam. Setelah itu, sebelum kita menuju ke diskusi kelompok, ya, ada pertanyaan dulu dari penjelasan saya dari awal tadi. Izin bertanya Ibu, Oke. terkait sejarah tadi, itu apakah sistem pengelolaan zakat dan pajak di masa awal Islam dulu itu bentuknya sama seperti sistem yang kita terapkan saat ini? Terkait dengan zakat dan pajak, jadi memang kalau zaman Rasulullah ya, saya kalau bilang zaman Rasulullah itu sumber penerimaan tuh banyak sekali, ya. Ya ziswa, fiyafa, ya gonimah, ya usr tuh bea cukai kalau sekarang, pajak untuk perdagangan internasional gitu ya. Itu banyak sekali. Tapi yang membedakan adalah kalau sekarang kan kita sebagai warga negara wajib pajak kepada negara. Wajib zakat nggak sebagai seorang muslim ketika nisabnya terpenuhi, wajib. Ini udah double. Kita sebagai seorang warga negara kita harus bayar pajak. Sebagai seorang muslim kita harus bayar zakat. Dulu tidak. Zakat itu diperuntukkan untuk yang muslim. Kalau yang pajak itu untuk non-muslim. Ya. Jadi kalau zaman dulu namanya ada jizyah. Jizyah itu pajak jiwa. Pajak jiwa artinya seorang nonis itu boleh tinggal di negara Islam, tapi dengan jaminan dia harus bayar jizyah. Namanya jizyah. Tapi lama-lama kemudian ketika Sayyidina Umar memimpin, itu kan lama sekali ya Sayyidina Umar memimpin ya. Kemudian ketika satu hari beliau bertemu dengan seorang yang tua nonis. Kemudian dia meminta jadi pengemis ya, jadi pengemis. Kemudian setelah itu si Sayyidina Umar ya bilang bahwa kok jangan sampai mengemis gitu ya. Nah ternyata dia ngemis tuh buat bayar jizyah. Akhirnya sejak saat itu membayar jizyah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu saja. Laki-laki yang bisa bekerja dan sehat fisiknya. Anak-anak, perempuan tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil analisis kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa di era Rasulullah SAW, Baitul Mal itu murni dirancang sebagai pusat distribusi keadilan, bukan sebagai institusi penumpukan harta. Berdiri bisa, Pak? Oh iya. Baik, di sini saya akan memaparkan kami menyoroti 2 kompeten besar di daerah ini. Pertama, ketegasan Abu Bakar pasca peristiwa Sakifah Bani Sa'idah yang menindak penolak zakat. Ini mengukuhkan zakat sebagai instrumen fiskal wajib negara, bukan sekedar donasi sukarela. Lalu yang kedua, inovasi administratif di masa Umar bin Khattab. Seiring meluasnya wilayah, Umar mendirikan Diwan. Oke, sekarang kelompok 3. Baik, menurut dari kelompok kami itu melihat adanya transformasi tata kelola yang jauh lebih kompleks pada masa Umayyah dan Abbasiyah, yang mana sistem penganggaran negara berevolusi untuk membiayai infrastruktur publik secara masif, seperti irigasi, jalan, hingga rumah sakit dan pendidikan.
Oke, sekarang yang kelompok 4. Baik Ibu, saya izin menanggapi sesuai hasil dari diskusi kelompok kami terkait relevansi kontemporer, bahwa tata kelola modern sering terjebak pada defisit anggaran dan utang. Sementara itu, sejarah menganggarkan kemandirian melalui optimalisasi instrumen sosial dan sektorial. Untuk relevansinya saat ini adalah kita harus mampu menerjemahkan nilai historis tersebut ke dalam bahasa aksi nyata. Misalnya bagaimana kita mengintegrasikan zakat dan wakaf produktif ke dalam instrumen kebijakan publik modern seperti sukuk negara. Semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing ya. Sekarang saya mau dengar kita refleksi ya. Jadi di akhir kita refleksi bersama. Menurut Anda, apa urgensi memahami sejarah keuangan Islam? Kita udah bicara banyak hal tadi ya terkait dengan keuangan publik Islam. Sekarang kalian bisa petik satu nggak sih poin urgensinya apa sih belajar keuangan publik Islam? Izin jawab, Bu. Menurut saya, urgensinya adalah sejarah sebagai blueprint atau cetak biru. Kita tidak bisa merancang kebijakan untuk masa depan tanpa tahu bagaimana pendahulu kita itu memecahkan krisis. Oleh karena itu, kita belajar dari success story dari tata kelola masa lalu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng atas tanggapannya. Iya, jadi memang urgensinya adalah karena kalau kata Bung Karno, jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Jadi saya berharap semua mahasiswa ekonomi Islam itu mampu mengulik-ngulik sejarah dari bagaimana sistem ekonomi Islam, bagaimana sistem keuangan Islam. Melalui apa? Melalui literatur-literatur. Banyak sekali buku-buku terjemahan yang bisa kalian baca. Kalian ilhami, kalian ambil sisi positif. Saya rasa semuanya positif karena pada waktu itu ya pejabat tuh takut akan Allah, akan hari akhir. Semua akan dipertanggungjawabkan, apalagi terkait dengan jabatan. Maka pada waktu itu tidak ada yang berani sedikit pun korupsi, kolusi, apalagi nepotisme, nggak berani. Mereka nggak berani. Ya, tidak berani karena mereka merasa bahwa ini akan saya pertanggungjawabkan sampai hari akhir. Jadi dari kesadaran itulah kemudian dibangun bagaimana mereka all out untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga negara. Itu ya, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga nanti di minggu depan ya kalian lebih bisa aktif lagi, dan jangan lupa untuk tadi hasil diskusinya bisa kalian ketik ya di Word, kemudian kalian unggah di MMP. Ya, itu juga akan menjadi bahan penilaian saya ya, menjadi tugas hasil diskusi per kelompok per minggunya. Itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.